Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan si aku tentunya Eis Purnama. Pada kesempatan malam ya ini Eis ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman tentang dokumen apa aja yang perlu teman-teman persiapkan. Oke, namun sebelum lanjut, tolong bantu channel Eis dengan cara subscribe, like, komen mungkin jika ada masukan. Please ingin menjawab salah satu pertanyaan tentang dokumen ya. Dokumen apa aja yang perlu teman-teman persiapkan. Oke. Garis ya, ambil benang merahnya aja ya, Cie. Ada 3 sebenarnya, tapi 3 ini nanti anakan cicitan buyutan ya. Oke. Jadi silakan teman-teman siapin alat tulisnya yang mungkin mau ditulis dulu, dicatat gitu ya, Cie. Udah kayak kuliah aja. Tapi insya Allah ini gampang semua kok ya. Jadi teman-teman nggak usah pikir-pikir yang ini. Cuma mungkin yang agak terkendala itu yang teman-teman yang belum memiliki paspor, nanti ya kita bahas ya. Oke, yang pertama itu ada tentang identitas ya, dokumen tentang identitas diri teman-teman. Yang kedua ada tentang dokumen tentang kualifikasi diri teman-teman, dan yang ketiga itu adalah surat perizinan. Oke, yang pertama ini itu dokumen identitas. Ini mencakup 6 hal ya teman-teman. Yang pertama itu ada CV, oke, atau kurikulum vitae atau tentang riwayat hidup teman-teman. Tapi usahakan jangan terlalu panjang kayak bikin resume atau cerita pendek atau cerpen gitu ya. Singkat, jelas, padat. Oke. Yang kedua itu tentu saja paspor ya. Selain CV, paspor. CV dalam bentuk bahasa Inggris ya, maaf loncat lagi. CV dalam bentuk bahasa Inggris karena teman-teman akan go internasional dong, masa bahasa Indonesia ya. Nah, yang lanjut yang kedua itu paspor ya. Ini paspor mungkin teman-teman yang baru mau bikin mungkin agak sedikit gimana ya, pembuatannya agak sedikit nggak memakan waktu ya, kayak gitulah ya, butuh perjuangan gitu ya. Yang ketiga, otomatis kalau paspor pasti butuh juga KTP dong ya. Ada KTP, ada KK ya. Terus juga ada akte kelahiran. Bagi teman-teman yang sudah menikah, jelas surat nikah. Oke. Ada 6 ya, kita ulangi ya. Sekalian nge-review nih. Ada 6 hal. Yang pertama ada CV, yang kedua ada paspor, KTP, KK, akte, surat nikah bagi teman-teman yang sudah menikah. Itu yang poin pertama tentang dokumen identitas. Kedua, itu ada tentang kualifikasi. Ini mencakup tentang yang pertama itu adalah ijazah. Ijazah itu mulai dari SMP, SMA dan pendidikan terakhir ya. Yang kedua, otomatis kalau misalnya ada ijazah, otomatis diperlukan juga transkrip nilai. Yang ketiga, ada STR atau surat tanda registrasi. Nah, bagi teman-teman yang kemarin bertanya, Kak bisa nggak kalau misalnya baru S1 belum ambil profesi nurse untuk ikut gitu ya, untuk mencoba mendaftar? Kalau saran saya, cari aman, teman-teman ambil profesi nurse dulu dan cari pengalaman kerja dulu ya. Nah, ini yang terakhir juga, bukan terakhir ya, hampir terakhir lah. Setelah STR juga dibutuhkan surat pengalaman kerja. Oke. Ini dokumen-dokumen kualifikasi ini, ijazah, transkrip nilai, STR dan pengalaman kerja ini akan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan di-stamp oleh beberapa pihak yang berwenang ya, dan yang bersangkutan. Oke. Nah, selanjutnya juga ada kartu kuning, tapi kartu kuning ini jarang diminta sih sebenarnya ya, tapi ada juga teman-teman yang lain tuh ada yang menyiapkan juga. Seperti itu ya kualifikasinya, ada ijazah, transkrip nilai, STR, pengalaman kerja. Ini yang penting sih. Dan ini juga nanti surat pengalaman kerja, ijazah teman-teman itu yang nanti akan didata oleh data flow juga gitu ya. Kalau nggak salah saya ya, mungkin ada yang lebih up to date mungkin tahu ya. Silahkan masukkan ya gitu. Selanjutnya yang poin ketiga itu surat izin orang tua atau suami bagi yang sudah menikah yang ditandatangan di atas materai 6.000 dan dicap lurah juga. Jadi ada cap lurah juga gitu atau tanda tangan. Mungkin itu sih dokumennya ya. Is akan review sedikit. Jadi dokumen itu menyangkut 3 hal. Tentang identitas diri, ada tentang kualifikasi dan surat izin ya. Kalau udah mencakup semuanya otomatis surat izin dong ya. Jadi itu 3 hal itu yang silakan teman-teman persiapkan. Oke. Dan tentang
kualifikasi itu nanti dibutuhkan oleh pihak agensi atau PJTKI itu diterjemahkan ke penerjemah tersumpah ya. Selain itu juga di stamp ya. Nah, itu juga nanti di sini diperlukan untuk pengisian data flow. Jadi semoga dengan adanya video ini teman-teman nggak bertanya-tanya lagi, Kak saya baru mau lulus nih, saya mau daftar gini-gini. Saran saya cari aman, teman-teman di sini juga kan membawa nama baik gitu ya, negara gitu, kita persembahkan yang terbaik gitu ya. Terus juga apa ya, pengalaman kerja ini juga penting bagi kita, minimal ya setahun 2 tahun lah ya, seperti itu. Mungkin itu sih banyak kekurangan dari EIS, mohon maaf ya. Tapi saran EIS ini memberikan yang terbaik gitu. Alangkah lebih baiknya teman-teman itu mencari pengalaman kerja terlebih dahulu di Indonesia. Dan ingat teman-teman, surat pengalaman kerja itu sangat berharga kalau bagi EIS ya. Soalnya apa? Itu juga kan menentukan kualitas kita juga kan ya. Gitu. Jadi bukan karena ingin keluar negeri kita harus punya surat pengalaman kerja, bukan sekedar itu juga gitu ya. Langkah lebih baiknya seperti itu. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Sekian dari EIS yakin masih banyak kekurangannya. EIS mohon maaf dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.